Halo teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya Hendrik. Hari ini kita coba bahas tuntas cara mudah bagaimana kita melakukan uji independency test dengan menggunakan SPSS. Baik teman-teman, semoga nanti video tutorial ini dapat memberikan kemudahan teman-teman untuk bisa melakukan pengujian dengan menggunakan independency test. Nah, sebelum kita masuk pada tutorial videonya cara kita melakukannya, maka sebelumnya saya coba kasih gambaran terlebih dahulu supaya nanti bisa memudahkan teman-teman mengetahui apa sih uji independency test. Nah, teman-teman, uji independency test ini adalah bagian dari uji T. Nah, uji T itu terbagi dari dua, independency test dan dependency test atau sering disebut dia parity test. Nah, dua uji ini digunakan dalam penelitian eksperimen. Nah, teman-teman, jika judul penelitian atau jenis penelitian teman-teman itu eksperimen, maka pasti uji atau analisis data yang digunakan menggunakan uji T. Nah, uji T sendiri seperti yang sudah saya bilang terbagi atas dua, independency test dan dependency test. Lalu pertanyaan sekarang, kapan kita menggunakan uji independency test? Nah, coba akan saya kasih gambaran. Nah, penggunaan uji independency test jika data kita itu tidak berpasangan. Dalam arti, misalnya contohnya teman-teman, ini akan saya kasih judul. Ini judul kesehatan. Ini judulnya pengaruh implementasi model penugasan profesional terhadap kualitas layanan. Misalnya kita ini melakukan penelitian di sebuah rumah sakit. Nah, lalu kalau kita menggunakan uji independency test, pastikan ada dua rumah sakit yang kita gunakan. Satu rumah sakit yang kita lakukan implementasi model penugasan, satu rumah sakit tidak dilakukan implementasi model ini. Artinya ada satu kelompok yang kita lakukan atau sering disebut dalam penelitian itu adalah kelompok intervensi, dan ada satu rumah sakit yang tidak diberikan perlakuan atau sering disebut kelompok kontrol. Nah, kalau data kita menggunakan kelompok intervensi dan kelompok kontrol, maka uji yang dilakukan itu adalah uji independen. Atau data yang kita gunakan itu tidak berpasangan, maka uji yang kita lakukan itu uji independen. Nah, kalau masih belum nanti paham, boleh nanti dicoba diberikan pertanyaan di kolom komentar, nanti akan kita coba bahas dengan mudah dan tuntas. Nah, teman-teman, uji eksperimen atau jenis penelitian eksperimen pasti ada sesuatu yang kita berlakukan. Itulah salah satu cirinya. Pasti ada sesuatu yang kita intervensi, kita lakukan. Nah, ini salah satu tadi yang sudah saya jelaskan bahwa ini salah satu contoh judulnya. Nah, data yang kita analisis di situ adalah data akhir. Ini adalah data variabelnya Y atau dalam hal ini kualitas layanan. Nah, di sini akan kita membandingkan kualitas layanan kontrol dan kualitas layanan intervensi. Nah, di situ kita akan melihat ada nggak perbedaan setelah kita melakukan implementasi pada kelompok intervensi dan bagaimana pada kelompok kontrol. Jadi kita bandingkan dengan menggunakan uji independency test. Nah, berhubungan uji independency test ini adalah uji parametrik, teman-teman. Nah, uji parametrik itu harus memenuhi asumsi. Nah, ini dalam statistik itu harus memenuhi asumsi. Jadi teman-teman, jika teman-teman ingin menguji independency test, maka harus memenuhi asumsi. Asumsinya seperti apa? Nah, pertama itu data tidak berpasangan, ya jelas harus ada kelompok kontrol dan intervensi. Kemudian data itu harus homogen, dan kemudian data kita itu harus berdistribusi normal. Nah, di video ini, di tutorial kali ini akan kita bahas tuntas bagaimana kita menentukan data kita homogen dan bagaimana kita menentukan data kita berdistribusi normal. Langsung saja, coba kita langsung ke program SPSS. Nah, teman-teman, ini sudah langsung saja, ini adalah SPSS. Nah, SPSS sendiri yang saya gunakan ini masih versi 16 ya teman-teman. Boleh nanti versi yang 23 atau versi lain sama saja. Jadi teman-teman, ini sudah kian ada data. Nah, data ini dari mana saya ambil? Ini tentunya teman-teman sebelum Anda masuk ke data ini pasti punya master table.
Nah, teman-teman, saya juga punya master table. Nah, dari sini saya ambil. Nah, dari nilai, nah ini kan kelompok intervensi ini saya ambil dari sini, saya kopikan saja, oke. Lalu saya pindahkan ke SPSS. Nah, SPSS sini. Nah, ini saya sudah pindahkan dan saya sudah kasih variabelnya atau saya kasih namanya. Ini kelompok intervensi dan ini kelompok kontrol. Nah, sampai di sini. Seperti yang saya katakan tadi, kalau kita mau menguji independency test, maka kita harus memenuhi asumsi. Yang paling mendasar adalah data ini yang kita uji ini harus berdistribusi normal. Nah, jadi harus kita uji dulu distribusi normal dengan cara apa? Nah, langsung kita akan tutorial. Nah, untuk menguji distribusi normal, coba kita klik analyze, kemudian deskriptif, lalu ekspor. Nah, kita mau menguji apakah data kita ini berdistribusi normal supaya kita bisa lanjut ke uji dependency test. Nah, lalu ini kan kelompok intervensi kita pindahkan, kelompok kontrol juga kita pindahkan. Ini abaikan statistik di plots ini. Nah, harus pastikan ini tercentang normality plots with test. Nah, inilah cara kita mengetahui apakah data kita ini berdistribusi normal. Jika nanti tidak berdistribusi normal, maka tidak bisa kita lanjutkan ke uji independency test. Ada cara-cara lain. Nanti boleh ditanya bagaimana cara lain. Ke video berikutnya saya akan kasih tahu bagaimana cara jika memang data kita tidak memenuhi asumsi menggunakan uji independency test. Continue, langsung oke saja teman-teman. Nah, maka akan keluar hasilnya. Nah, ini pastikan ini valid 100%. Ini kalau nggak valid 100% pasti ada data kita yang salah menginput. Nah, ini di sini kita melihat test of normality untuk mengetahui apakah data kita ini berdistribusi normal. Nah, teman-teman, untuk mengetahui normal atau tidak normal data, rujukan kita ada dua sebetulnya. Ada menggunakan Kolmogorov-Smirnov, ada juga menggunakan Shapiro-Wilk. Dalam hal ini saya menggunakan Kolmogorov-Smirnov karena kenapa? Karena sampel yang kita gunakan di atas 30 sampel, maka baiknya kita menggunakan Kolmogorov. Ada juga yang menggunakan Shapiro-Wilk. Jadi terserah teman-teman. Hari ini saya menunjukkan rujukan Kolmogorov-Smirnov. Nah, dari mana kita mengetahui kalau data kita berdistribusi normal? Ya, cara yang mudah teman-teman. Untuk mengetahui data kita berdistribusi normal atau tidak dengan melihat signifikan. Ini signifikan ini 200. Nah, ini kebalikan daripada untuk mengetahui ada normal atau tidak normal, ini kebalikan daripada bagaimana kita membuat keputusan. Misalnya ini saya coba buka slide-nya dulu, cara pengambilan keputusan misalnya dari uji independen, uji korelasi. Nah, cara membuat keputusan ini kebalikan dari kita mengambil keputusan misalnya uji uji independen. Misalnya kalau uji distribusi normal, kalau dia di atas 0,05, maka dikatakan dia itu berdistribusi normal. Nah, kalau di bawah 0,05, maka dikatakan data kita itu tidak berdistribusi normal. Nah, kebalikan dari uji signifikan yang biasa. Nah, kalau uji signifikan dikatakan dia misalnya ada pengaruh, ada hubungan, pasti itu nilainya itu di bawah 0,05. Sedangkan distribusi normal kebalikan dari situ. Jadi itu yang ditanda. Kalau dia uji distribusi normal di atas 0,05. Kebetulan signifikan di sini kan 200. Nah, sama halnya ini pasti lebih besar dari 0,05. Maka data kita itu berdistribusi normal, sudah bisa lanjut ke kemana? Ke uji independency test. Jadi kita abaikan saja. Ini nggak usah kita disimpan nanti. Data yang kita uji ini udah bisa lanjut ke uji independency test. Nah, kalau sudah ini data berdistribusi normal, maka kita langsung saja teman-teman ya melakukan uji independency test. Caranya adalah uji independency test ini harus kita ubah dulu teman-teman. Nggak bisa langsung kita analyze, lalu kita conformance kalau langsung ke independen. Tidak.
ada cara-cara yang berbeda kalau kita melakukan independent test. Seperti apa ya? Ini kita copy dulu, Ctrl C, kita pindahkan ke variabel 3 ini. Lalu ini kita tanda, teman-teman. Kita buat satu, artinya ini kelompok satu, grup satu. Tanda satu semua, teman-teman. Oke. Tanda satu. Oke. Baru kelompok kontrol kita juga kopikan, lalu kita pindahkan. Ya, kita pindahkan kemana? Ya, kita pindahkan ke bawah ini, teman-teman. Nah, Ctrl V. Oh, mohon maaf, Ctrl Z ke bawah ini tadi. Lalu kita ini buat grup 2 ini juga. 2 semua tanda. Nah, ini caranya kalau uji independent test. Nah, 2 semua. Oke, ini biar cantik ya. Variabel 3, variabel 4. Nah, ini kita namakan. Ini kan ada 0,00. Ini kita ubah nanti di variabel, teman-teman. Caranya begini, dia buat desimal 0 aja. Lalu lihat data view-nya, maka akan berubah. Jadi kita tanda 1, 145. Tanda 2. Jadi kalau udah begini, maka kita ke variabel view. Nah, ini tadi variabel 3, teman-teman. Kita kasih nilai, kasih nama lain. Seperti ini nilai. Ini boleh dikasih nama juga, apa ini nilai juga boleh. Nah, ini kelompok. Nah, ini juga ke kelompok dibuat. Sesudah itu kita lihat, ini udah berubah. Ini nilai kualitas tadi, ini nilai kualitas digabung antara kelompok intervensi dan kelompok kontrol, teman-teman. Nah, ini tandanya satu ini berarti ini kelompok intervensi, dua ini kelompok kontrol. Nah, langsung kita pada pengujian. Nah, sebelum kita pada pengujian, kita harus pada kelompok ini kita harus isi nilai value-nya. Tadi kan satu kita tanda, lalu apa namanya itu? Berarti ini kelompok intervensi, teman-teman. Dikasih nama dia. Baru add 2 itu kelompok kontrol. Okekan saja. Sesudah itu langsung saja, kalau udah siap semua, ada namanya, ada ini, pastikan ini yang paling penting adalah isi ini. Nah, kelompok intervensi, 2 kelompok kontrol. Udah siap semua, langsung saja uji. Uji. Nah, untuk langsung analisis independen ini gampang saja ya. Analyze, baru masuk ke compartment, baru ini independent sample test. Langsung klik, tinggal mana tadi ini nilai tadi ya, ingat ini nilai, pindahkan ke sebelah. Oke, nilai. Baru kelompok pindahkan ke bawah ini ya, teman-teman. Nah, baru define, jangan lupa klik define-nya. Nah, ini klik 1, teman-teman, grup kasih 2. Baru kok ini optionnya abaikan saja. Langsung oke. Nah, maka keluar hasilnya seperti begini, teman-teman. Oke, kita mau lihat kelompok intervensi 34 ya, nggak ada masalah. Rincian itu sama. Kelompok kontrol juga 34. Oke. Maka kita melihat di sini untuk mengetahui apakah ini untuk membaca hasil daripada independent test kita ini, di sini kita lihat. Nah, pertama tadi saya bilangkan untuk independent test itu harus berdistribusi normal dan homogen. Nah, bagaimana kita tahu ini homogen atau tidak? Nah, ini kalau homogen ini dilihat dari sini, teman-teman. Ini kan 204. Nah, homogen sama dengan distribusi normal. Jika di atas 0,05 dia katakan dia homogen. Nah, kebetulan ini kan 204. Berarti ini di atas 0,05. Berarti ini data kita yang kita uji tadi itu dalam kategori homogen. Kemudian ada pengaruh atau tidak pengaruh, kita melihat
signifikan total ini. Nah, kebetulan di sini kan teman-teman kan 734. Nah, berarti bisa kita kategorikan atau bisa kita katakan tidak ada perbedaan ya antara kelompok intervensi dan kelompok kontrol. Dengan hasil bahwa signifikan total ini kan 734. Nah, ini pasti di atas 0,05. Kalau dia di bawah 0,05, ini dikatakan ada pengaruh ya atau ada perbedaan antara kelompok intervensi dan kelompok kontrol. Nah, dari hasil ini bisa kita kategorikan atau bisa simpulkan bahwa di bawah 0,5 berarti tidak ada perbedaan antara nilai kualitas pada kelompok intervensi dan nilai kualitas pada kelompok kontrol. Nah, hasil ini langsung kita pindahkan ke hasil penelitian di bab 4. Nah, gampang saja untuk melakukan pengujian SPSS menggunakan uji independensi tes. Bagi teman-teman, semoga tutorial video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman. Jika ada kekurangan saya, mohon maaf. Kalau ada pertanyaan, monggo silakan bertanya, dan jangan lupa video ini dikasih like-nya dan di subscribe. Demikian saja, terima kasih.